Ateis susah kesurupan. Boro-boro kemasukan setan. Sebab kemasukan agama saja susah. Yang paling susah kesurupan tuh yang ateis. Jangankan setan, agama aja nggak masuk. Gimana setan? Antri dulu agama dulu baru setan. Agama nggak masuk setan. Sukses di dunia aja tuh pada ateis kali. Gue sih nggak percaya ya sama hal-hal goib, apalagi hantu. Aneh, gak masuk di akal banget sih menurut gue. Orang cerdas itu kemungkinan untuk jadi ateis itu tinggi. Orang yang dengan kecerdasan tinggi untuk menjadi ateis itu sangat mungkin. Bisa, karena ateisme itu tidak mengganggu. Ateisme kan bukan kriminal. Ateisme bayar pajak. Agama tuh ada buat orang-orang lemah yang pemikirannya primitif sih menurut gue. Titik keberangkatan sains itu kan memang berpikir empiris, positif, bisa dibuktikan kebenarannya. Iya. Mengapa orang lebih mudah menerima sains? Karena lebih terbuka, bisa dibuktikan. Jadi kalau Anda sebagai saintis menyebarkan sains, itu bisa melewati batas-batas etnis, bangsa, agama, menerima semuanya. Anda kan ahli statistik, matematika, saintis. Itu kan semua agama dengan mudah menerima. Iya, betul. Tapi begitu kita nyebarkan agama, langsung muncul penolakan dan pengkotaan. Makanya klaim sains sebagai kebenaran universal itu rasanya lebih empiris. Dibanding agama universal. Karena kalau bilang agama universal, muncul pengelompokan itu. Betul. Satu. Yang kedua, agama ini kan diyakini dasarnya keyakinan, kepercayaan, deduktif. Jadi agama lebih menekankan argumentasi, argumen, sedangkan sains eviden. Betul. Eviden, bukti empiris nyata. Kalau sains, agama itu kan argumen, ujungnya argumen diyakini. Betul. Tapi kebenarannya kan beda sekali dengan pembuktian sains. Anti dogma tahayul aktivis independen. Nah loh, agama isinya penuh dengan tahayul, alegori, fiksi, dongeng, legenda, mitos, dan ada juga fiktif. Dijelaskan pertanggungjawaban akademik di bawah keterangan di komentar saya. Coba lihat baca. Dogma tahayul agama itu keyakinan, dan bagi sains keyakinan belum tentu benar, kecuali uji atau penelitian dengan bukti empiris kebenaran. Sains bongkar sesuatu, ternyata cuma tahayul kategori. Ada mitos, ada fiksi, dongeng, legenda, alegori, fiktif bukan sejarah nyata pernah terjadi. Agama terdiam keyakinan belum tentu benar, jangan fanatik buta. Agama ranah privasi, karena itu keyakinan kepercayaan. Jika bawa ranah umum, harus uji materi kebenaran bukan sebatas yakin dan percaya itu belum tentu kebenaran. Robot AI bertanya pada Anda, apakah orang beragama bisa bedakan mana fakta, fiksi, dongeng mitos, dan sejarah sesungguhnya Pencerahan itu sains. Untuk Indonesia maju rakyat cerdas berpikir saintifik dibuktikan empiris diakui dunia, sedangkan agama diakui pengikutnya saja. Agama pisahkan dari dunia pendidikan. Fakta, lihat hasilnya anak SD, SMP, SMU apalagi JT sarjana percaya santet miris. Agama harus menerima uji kebenaran sains. Berani jujur tegas, jika salah tinggalkan, ikuti pedoman sains. Kecuali fanatik buta, dogma tak akan sadar bela tahayul dongeng. Santet itu dongeng sudah berapa kali status masih ada IG percaya. Kalau santet itu loh tidak pernah terbukti. Kenapa tidak pernah terbukti? Tidak ada satupun laporan kematian di seluruh dunia ini mati karena santet, itu nggak ada itu loh. Ya loh, itu tidak, kalau satu aja nggak ada dokter itu terus kemudian nggak ada satupun, nggak ada yang namanya dokter itu otopsi
yang diotopsi itu jutaan miliaran orang yang sudah pernah diotopsi itu. Tidak pernah ada laporan otopsi ditemukan apa jenenge apa sotil nang wetenge paku gitu. Paku nggak ada itu. Jadi miliaran hasil otopsi yang pernah dilaporkan dokter itu tidak pernah ada dokter menemukan paku di perut gitu ya, hasil santetan gitu, tidak ada gitu, tidak ada gitu. Jadi kalau ada orang itu loh tetangga saya, loh ya kamu yang membuktikan itu mana itu mana itu. Loh pernah ada loh apa namanya dokter operasi mengeluarkan apa namanya paku beling, ada yang namanya orang itu mempunyai gangguan atau gangguan kejiwaan gitu, dia seneng menelan barang, menelan itu ballpoint ditelep gitu ya, terus kemudian apa namanya stapler ditelan gitu sampai akhirnya perutnya itu penuh. Nah terus kemudian ngono itu dioperasi. Kalau pada anak-anak namanya PICA gitu ya, itu gangguan. Anak-anak suka nelen barang-barang begitu. Iya, kalau anak-anak iya. Ada yang persisten atau menetap sampai dewasa, dia itu nelan. Tapi ada orang yang gangguan jiwa, memang dia tuh pengen dioperasi. Jadi dia tuh menelan ballpoint, menelan apa, pengen dioperasi gitu. Ada orang yang gitu ya. Itu ada. Tapi kalau misalnya itu loh ada apa namanya ada ronsen itu di dalamnya ditemukan pisau dalam perut. Loh, itu tidak pernah ada laporan kedokteran itu. Kamu aja yang ngarang-ngarang gitu ya. Jadi ya dalam sejarah kedokteran di rumah sakit se-Indonesia, se-dunia itu yang pernah mengotopsi jenazah itu tidak pernah ada laporan ditemukan pisau yang tidak jelas dari mana gitu, nggak ada itu ya. Santet, itu Tonggen sudah berapa kali status masih ada IG perkaya. Pengetahuan ilmiah itu didasarkan pada fakta. Kalau ada fakta baru yang menyangga fakta lama, ya nggak apa-apa, tapi tunjukkan faktanya dulu, jangan yakin tok gitu loh. Makanya memang pada umumnya orang yang punya keyakinan nggak nyaman nih keyakinannya diusik. Pada umumnya, kecuali orang yang liberal, pada saat keyakinannya itu dibenturkan dengan fakta, ini ya seperti apa namanya, pernah itu diteliti di Jepang mengenai bagaimana kalau keyakinan orang itu dibenturkan dengan fakta. Artinya keyakinanmu itu, fakta yang ada itu berbeda dengan keyakinan. Ya, kalau orang yang amigdalanya itu dominan, bukan keyakinannya yang direvisi, fakta yang diabaikan itu. Santet, itu Tonggen sudah berapa kali status masih ada IG perkaya. Pengetahuan ilmiah itu didasarkan pada fakta. Kalau ada fakta baru yang menyangga fakta lama, ya nggak apa-apa, tapi tunjukkan faktanya dulu, jangan yakin tok gitu loh. Makanya memang pada umumnya orang yang punya keyakinan nggak nyaman nih keyakinannya diusik. Pada umumnya, kecuali orang yang liberal, pada saat keyakinannya itu dibenturkan dengan fakta, ini ya seperti apa namanya, pernah itu diteliti di Jepang mengenai bagaimana kalau keyakinan orang itu dibenturkan dengan fakta. Artinya keyakinanmu itu, fakta yang ada, saat keyakinannya itu dibenturkan dengan fakta, ini ya seperti apa namanya, pernah itu diteliti di Jepang mengenai bagaimana kalau keyakinan orang itu dibenturkan dengan fakta. Artinya keyakinanmu itu, fakta yang ada itu berbeda dengan keyakinan. Ya, kalau orang yang amigdalanya itu dominan, bukan keyakinannya yang direvisi, fakta yang diabaikan itu. Pengetahuan ilmiah itu didasarkan pada fakta. Kalau ada fakta baru yang menyangga fakta lama,
ya nggak apa-apa. Tapi tunjukkan faktanya dulu, jangan yakin tok gitu loh. Makanya memang pada umumnya orang yang punya keyakinan tidak nyaman nih keyakinannya diusir. Pada umumnya, kecuali orang yang liberal, pada saat keyakinannya itu dibenturkan dengan fakta, ini ya seperti apa namanya, pernah itu diteliti di Jepang mengenai bagaimana kalau keyakinan orang itu dibenturkan dengan fakta. Artinya keyakinanmu itu, fakta yang ada itu berbeda dengan keyakinan. Ya, kalau orang yang amigdalanya itu dominan, bukan keyakinannya yang direvisi, fakta yang diabaikan itu. Santet, itu Tonggen sudah berapa kali status Masai Ada IG perkaya. 1. Galileo dihukum bertentangan dengan agama. 2. Darwin teori evolusionisme sekarang dipakai biologi modern. 3. Aktivis independen menolak manusia sakti pakai ilmu gaib bantuan hantu. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no divisions too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer. Manusia sakti itu hoax, benar. Dari sudut pandang sains, fenomena seperti manusia sakti kebal bacok, santet, atau pelet biasanya tidak diterima karena tidak sesuai dengan metode ilmiah. Sains didasarkan pada observasi, pengujian, dan bukti empiris yang dapat diuji ulang oleh siapapun. Jika suatu peristiwa atau fenomena tidak dapat diamati secara konsisten, diuji dalam kondisi yang terkontrol, dan menghasilkan hasil yang dapat direplikasi, maka sains tidak dapat menganggapnya sebagai fakta. Sains lebih berfokus pada menjelaskan bagaimana dunia fisik bekerja dengan memanfaatkan hukum-hukum alam yang sudah kita pahami, seperti hukum fisika, kimia, dan biologi. Dalam hal ini, fenomena yang bersifat supranatural atau spiritual seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip ilmiah, karena mereka tidak dapat diverifikasi melalui metode ilmiah yang baku. Namun, dalam konteks budaya dan kepercayaan, fenomena ini seringkali memiliki makna simbolis atau psikologis yang mendalam bagi masyarakat, meskipun tidak diakui secara ilmiah. Di luar saintifik itu dongeng. Melawan hukum alam itu mitos, tahayul. 1. Hantu. 2. Ilmu gaib. 3. Manusia sakti. Hukum alam proses ilmiah. Jika proses ilmu gaib itu ajaran sesat hasil pemikir manusia primitif sebelum sains modern, apakah Anda mabok dogma dongeng? Dianggap benar nyata terjadi. Renungkan. Dalam doktrin ilmiah, keyakinan itu tidak akan pernah setara dengan pengetahuan. Pengetahuan, keyakinan kalau sudah dibuktikan jadi pengetahuan. Keyakinannya tadi salah atau benar. Tapi dalam ilmu pengetahuan ilmiah, keyakinan tidak dihitung. Kenapa? Nggak pernah dibuktikan kok. Ya, perkara ada orang yang mengatakan keyakinan itu lebih tinggi nilainya, ya berarti dia bukan saintis. Ya. Kalau saintis ya, yang namanya pengetahuan lalu lebih tinggi dari keyakinan. Keyakinan dibuktikan jadi pengetahuan. Tahu kita salah. Seperti saya punya ibu. Saya yakin ibu saya masih hidup. Tapi
belum dibuktikan. Kalau saya telepon, loh saya jadi tahu ibu saya hidup gitu ya. Kan gitu. Nah, itu ya, gambarnya gitu. Nah, yang paling susah kesurupan tuh yang ateis. Jangankan setan, agama aja nggak masuk. Gimana setan? Antri dulu agama dulu baru setan. Agama nggak masuk setan.